Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Esi di sini. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita masuk ke materi utama hari ini, Ustazah akan jelaskan sekilas info tentang matematika terkait dengan penulisan bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Contoh yang pertama, 2 kali 2. Kita bisa menggantinya dengan menulis 2 pangkat 2. Contoh yang kedua, 3 kali 3. Di sini ada dua bilangan yang dikalikan. Kita bisa menuliskan dalam bentuk 3 pangkat 2. Yang perlu kalian perhatikan bahwa 3 pangkat 2 itu tidak sama dengan 3 kali 2. Sekali lagi, 3 pangkat 2 itu tidak sama dengan 3 kali 2. Yang benar ketika 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Untuk contoh yang ketiga, 4 kali 4 kali 4. Ada 3 bilangan yang dikalikan. Bagaimana kita menuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat? Ya, 4 pangkat 3. Jadi ketika 4 pangkat 3 itu tidak sama dengan 4 kali 3. Ini yang perlu diperhatikan. Berikutnya info matematika yang akan Ustazah sampaikan tentang ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2. Jadi bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan genap. Bilangan genap kita mulai dari 0 dan kelipatan 2. 0, 2, 4, 6 dan seterusnya yang merupakan kelipatan 2. Berikutnya, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Itu 3, 6, 9 dan kelipatan 3. Atau kalau itu dalam bentuk puluhan bahkan ratusan, apabila bilangan tersebut dijumlahkan dan hasilnya 3 atau 6 atau 9, dipastikan bilangan tersebut bisa dibagi 3. Kita ambil contoh, 51 apakah habis dibagi 3? Coba kita kerjakan. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti dia bisa habis dibagi 3. Kita cek. 51 dibagi 3 hasil. Contoh yang kedua, apakah 53 habis dibagi 3? Coba kita kerjakan dengan cek. 5 ditambah 3 adalah 8. 8 bukan termasuk bilangan yang habis dibagi 3. Kalau begitu kita cek, berapakah 53 dibagi 3? 17,6. Jadi memang 53 tidak habis dibagi 3. Sekarang kita akan masuk ke materi utama. Faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Kita ingat kembali, bilangan prima antara 1 dan 10 ada angka 2, 3, 5, 7. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Oke, kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 12. Untuk menentukan faktorisasi prima, kita bisa menggunakan cara pohon faktor. Pohon faktor 12. Langkah pertama, kita bagi 12 dengan bilangan prima terkecil yang habis terbagi. Kita bagi dengan 2. 12 bagi 2, 6.
Kemudian 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu dibagi 2 dan hasilnya 3. Kita lakukan terus sampai terbentuk semua bilangan prima. Lingkari bilangan-bilangan prima. Oke, setelah ini kita bisa menjawab faktor prima dari 12 adalah, kita lihat di sini faktor primanya ada angka 2 dan angka 3. Untuk bilangan 2 ini ada 2, cukup kita tulis 1 saja. Bagaimana dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima ini adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Kita tulis dalam bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 3. Di sini 2-nya tertulis 2 kali, bisa kita rubah ke dalam bilangan berpangkat. 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 40. Kita buat uang faktor dari 40. Pertama, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. 40 dibagi 2, hasilnya 20. 20 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil. Kita bagi 2, hasilnya 10. 10 kita bagi lagi, bagi habis dengan bilangan prima yang terkecil. Kita bagi 2, hasilnya 5. Sampai sini selesai. Kenapa? Karena semuanya sudah dalam bentuk bilangan prima. Bilangan-bilangan prima ini kita lingkari. Ada 5, ada 2. Kita tuliskan di sini faktor prima. Ada angka berapa saja faktor primanya? Ada angka 2 dan 5. Di sini angka 2-nya ada 3, cukup kita tulis 1 saja. Sekarang faktorisasi prima. Kita tulis dalam bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 5. Di sini perkalian 2 sebanyak 3 kali bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3 kali 5.